Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan coba bahas ya bersama tentang kekurangan vitamin. Mungkin di awal saya sudah menyampaikan ya zat gizi makro dan zat gizi mikro. Nah, kalau vitamin ini termasuk dalam zat gizi mikro. Ya, jadi zat yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang sangat kecil, namun sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh. Nah, zat-zat ini ada beberapa sebagian besar ya tidak dapat dibuat oleh tubuh dan beberapa dibuat di dalam bukan di dalam tubuh. Kemudian definisi vitamin. Ya, vitamin merupakan komponen yang ada dalam makanan, tetapi berbeda dari karbohidrat, protein, lemak, dan air. Kemudian di dalam makanan, vitamin hanya sedikit jumlahnya dan sangat penting untuk pertumbuhan, hidup, dan kesehatan. Nah, penggunaan vitamin yang rendah mengakibatkan adanya beberapa keadaan-keadaan penyakit maupun sindrom yang khas. Nah, ini adalah beberapa jenis vitamin ya, termasuk adalah bahan makanannya, baik riboflavin, niacin, pyridoxine, ya, dan seterusnya. Kemudian bahwa vitamin ya, yang ditemukan pada konsentrasi yang sangat-sangat bervariasi pada setiap bahan makanan, dan bahwa bahan makanan tertentu tidak mengandung, tidak semua ya, mengandung vitamin dalam jumlah yang optimal. Maka kita membutuhkan konsumsi beragam bahan makanan untuk mendapatkan vitamin sejumlah optimal yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan vitamin yaitu bahwa tidak semua vitamin yang ada dalam makanan itu mudah diserap. Kemudian adanya antivitamin yang dapat menyebabkan defisiensi vitamin, ya. Kemudian provitamin adalah senyawa yang tidak termasuk vitamin tetapi dapat diubah menjadi vitamin, dan adanya mikroorganisme dalam saluran pencernaan. Tidak semua dapat mensintesis vitamin. Nah, kemudian ada istilah suplemen vitamin. Ini vitamin yang bisa diproduksi secara komersial dalam bentukan murni. Sebagian besar merupakan isolasi dari sumber alami dan diproduksi secara mikrobiologi. Kemudian untuk stabilitas vitamin, nah ada vitamin larut dalam lemak ya, ini lebih tidak stabil terhadap oksidasi. Kemudian untuk vitamin larut air cenderung lebih stabil kecuali beberapa jenis vitamin. Ya, disebutkan bahwa tubuh yang normal dapat menyimpan persediaan vitamin yang cukup untuk kurun waktu 4-12 bulan. Sehingga apabila seseorang tidak mengkonsumsi kurang lebih sekitar 4-12 bulan, tidak ada efek terhadap kesehatannya. Tapi vitamin ini digunakan untuk tubuh ya dalam proses memproses protein, karbohidrat, dan lemak, sehingga seseorang membutuhkan vitamin setiap harinya. Nah, untuk penggolongan vitamin ada dua golongan besar, antara vitamin yang larut dalam lemak ya, ADEK, dan vitamin yang larut dalam air ya, ada C, lin, biotin, dan seterusnya, di mana jumlahnya memang lebih sedikit di dalam tubuh ya dibandingkan dengan vitamin yang larut dalam lemak. Nah, apabila seseorang mengalami ketidakcukupan vitamin, ini akan berdampak terhadap
kesehatan. Tapi apabila terlalu banyak mengkonsumsi vitamin, ya, ini juga akan berdampak negatif ya terhadap tubuh. Nah, mari kita lihat untuk vitamin A. Untuk kebutuhan vitamin, saya kira kalian nanti bisa lihat di AKG ya, di angka kecukupan gizi yang terbaru. Silakan kalian bisa download. Jadi untuk vitamin A ini fungsinya adalah untuk membantu daya penglihatan malam berwarna serta mempertahankan kesehatan kulit dan rambut. Sumbernya bisa kita peroleh dari bahan makanan seperti susu, ikan, ya, kemudian dari sayur-sayuran, buah-buahan. Kemudian apabila kekurangan vitamin A, risiko-risiko yang muncul adalah katarak, gangguan ginjal, kemudian kemungkinan infeksi saluran pernapasan, penurunan imunitas tubuh, kemudian kulit menjadi tidak sehat. Itu yang terlihat jelas. Kemudian kenapa bisa terjadi defisiensi? Bisa jadi karena masyarakatnya memang konsumsi sayurannya memang rendah, atau mungkin masyarakatnya adalah termasuk alkoholik. Nah, kemudian gejala yang muncul adalah malfungsi dari berbagai mekanisme seluler yang berkaitan dengan retinoid. Kemudian untuk vitamin D, ini fungsinya adalah untuk membantu pembentukan gigi dan tulang serta pembekuan darah. Sumber makanannya berasal dari golongan terutama untuk hewani dan produk olahannya. Kemudian apabila terjadi kekurangan vitamin D, kemungkinan gigi akan mudah rusak, otot kejang, kemudian penurunan tulang yang tidak normal. Kemudian defisiensi bisa terjadi karena kurang terpaparnya sinar matahari atau mungkin diet dari makanan yang rendah vitamin D. Nah, ini akan berakibat pada demineralisasi ya tulang. Kemudian vitamin E untuk pertahanan kesehatan umum dan kesehatan kulit serta rambut. Sumber makanannya berasal dari baik nabati maupun hewani, ya, terutama untuk ikan, ayam, kuning, telur, kecambah, ragi, minyak tumbuh-tumbuhan. Nah, apabila terjadi defisiensi vitamin E, maka kemungkinan resiko kemandulan baik pada pria maupun wanita, kemudian adanya gangguan syaraf maupun otot. Penyebab defisiensi dari vitamin E ini kemungkinan karena intake minyak mineral, adanya paparan oksigen, dan gangguan absorpsi lipid. Kalau untuk vitamin K, yaitu untuk pembekuan darah pada luka, ya, bisa diperoleh dari susu, ya, kuning telur, sayuran segar. Dan apabila terjadi defisiensi vitamin K, kemungkinan darah menjadi sulit untuk membeku apabila terjadi luka terbuka, ya, pendarahan di dalam tubuh masuk. Dan ini bisa ditimbulkan oleh karena adanya malabsorpsi lemak, kemudian adanya sterilisasi usus besar, dan mungkin intake makanan yang memang rendah vitamin. Kemudian untuk vitamin C atau asam ascorbat, ya, untuk penyembuhan luka, membantu penyerapan zat besi dan kalsium, serta untuk mempertahankan kesehatan kulit dan jaringan. Bahan makanan yang mengandung vitamin C berasal dari buah-buahan dan sayur-sayuran terutama. Dan apabila terjadi defisiensi vitamin C akan mengakibatkan gangguan pada bagian gigi, ya, gusi, kemudian kemungkinan mudahnya terinfeksi, ya, kemudian adanya rasa nyeri. Nah, ini kemungkinannya, ya, kenapa bisa terjadi defisiensi vitamin C, dan bahwa vitamin C apabila dalam kondisi simpanannya cukup, ya, maka 3-4 bulan pun itu sudah kita artinya tidak akan mengalami kejadian-kejadian atau efek ya terhadap tubuh kesehatan. Tetapi apabila vitamin C, ya, selama 3-4 bulan itu kesimpanannya
rendah, maka timbullah kemudian percepatan dari tanda-tanda defek sintesis kolagen. Kemudian kelebihan, apabila terjadi kelebihan vitamin C, ini kemungkinan adanya simptom mengarah ke gastrointestinal dan produksi asam oksal. Nah, kemudian biotin ini untuk mempertahankan kesehatan kulit dan rambut ya. Ada B1, kemudian atau tiamin ini untuk melepaskan energi dari makanan dan mempertahankan kesehatan susunan saraf, berasal dari andum, kemudian daging-dagingan, kemudian produk susu, kacang hijau, beras, telur. Dan apabila terjadi kekurangan vitamin B1, biasanya ini lebih pada ke kulit ya, jadi kulitnya gampang busik, kemudian bersisik, kemudian sekaligus daya tahannya berkurang. Kemudian adanya kemungkinan beri-beri, kemudian adanya lesi pada susunan saraf pusat. Nah, ini untuk status tiamin dapat diukur dengan pemeriksaan laboratorium. Vitamin B2 atau riboflavin ini untuk membantu melepaskan energi dari makanan dan mempertahankan kesehatan kulit dan rambut juga, yang berasal dari sayuran segar, kemudian produk hewani. Apabila terjadi defisiensi vitamin B2, maka daya tahan tubuh menjadi berkurang, kulitnya bersisik, mulut kering, sariawan, kemudian kemungkinan resiko pada bayi itu terjadinya hiperbilirubin. Kemudian untuk vitamin B3 atau niacin yaitu untuk mempertahankan kesehatan sistem susunan saraf dan kesehatan rambut. Sumbernya adalah bisa dari buah-buahan, kemudian dari hewani. Apabila terjadi defisiensi, maka kemungkinan risiko terjadinya gangguan pada sistem cerna, kemudian otot menjadi kram dan kejang, kemudian insomnia, badan terasa lemas, mudah mual muntah. Nah, ini bisa terjadi karena kemungkinan penduduknya makanan pokoknya adalah jagung, di mana jagung ini mengandung niacinogen, ya. Padahal mungkin di konsumsi atau cara masaknya mungkin kurang sehingga niacinogen ini masih ada, ya, kandungannya masih tinggi. Padahal untuk niacinogen dalam jagung ini dapat dihilangkan melalui pemanasan atau pemasakan yang benar. Kemudian tidak hanya jagung, ini juga pada sorghum. Ya. Kemudian juga defisiensi niacin terjadi pada seseorang yang mengalami defisiensi B6 juga. Kemudian pemberian INH, kemudian dia mengalami penyakit heart dan konsumsi penurun darah. Simptomnya adalah kehilangan berat badan, gangguan pencernaan, dermatitis, depresi, demensia. Nah, apabila terlalu berlebihan dalam mengkonsumsi niacin, resikonya adalah adanya kerusakan pada hepat. Kemudian untuk asam pantoterat atau B5, ini untuk sama ya, melepaskan energi dari makanan, kemudian kesehatan jaringan dan rambut bisa dipertahankan. Sumbernya kurang lebih dari daging, susu, sayuran. Kemudian apabila ini defisiensi, resikonya adalah kram otot, kemudian insomnia, kulit pecah-pecah, bersisik. Dan ini bisa defisiensinya jarang secara luas, hanya tertentu saja. Kemudian untuk vitamin B6 atau pyridoxine, ya, untuk membantu pembentukan sel darah merah serta pertahanan sistem saraf, sumbernya dari kacang-kacangan, kemudian dari golongan karbohidrat, kemudian juga dari daging. Nah, ini risiko defisiensi yaitu adanya pellagra atau kulit pecah, kram pada otot, insomnia. Kemudian defisiensinya mungkin karena defisiensi B kompleks atau mungkin alkoholik atau mungkin karena pemberian INH. Nah, kemudian vitamin B7 atau vitamin H atau biotin
ini defisiensi terjadi oleh karena konsumsi putih telur mentah. Karena pada telur mentah ini ada kandungan amidin, yaitu protein yang tidak tahan panas, akan menghambat absorpsi. Gejalanya yang muncul ketika defisiensi yaitu tadi simpelnya ya, depresi, halusinasi, muscle pain, dan dermatitis. Kemudian B9 atau asam folat ini untuk membantu pembentukan sel darah merah dan mempertahankan kesehatan sistem pencernaan. Kemudian B12 cyanocobalamin ini juga sama untuk pembentukan sel darah merah dan pertahanan sistem susunan saraf, ya sumbernya dari telur hati, kemudian daging-dagingan. Kemudian resiko defisiensi apabila dari vitamin B12 ini adalah anemi, kemudian gampang capek, kemudian terjadinya gangguan pada kulit. Nah, ini kemungkinan terjadi pada orang yang vegetarian, kemudian mungkin karena ada beberapa hal terkait dengan faktor intrinsik, ya, nanti akan berimbas pada resiko terjadinya anemia, kemudian gangguan sintesis DNA dan purin pirimidin. Ya, jadi kurang lebih ini adalah beberapa jenis vitamin dan sumber-sumber vitamin serta tanda-tanda apabila seseorang mengalami kekurangan vitamin. Saya kira itu saja untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.